Dalam hidup, kita tidak bisa lepas dari yang namanya negosiasi. Membeli menjual barang atau properti, sewa menyewa, ataupun dalam hubungan sekalipun seringkali dibutuhkan komunikasi dan negosiasi. Itulah sebabnya kemampuan negosiasi sangatlah penting untuk kita latih. Chris Voss bersama dengan Tal Raz dalam bukunya Never Split the Difference membagikan beberapa teknik yang bisa kita ambil dalam bernegosiasi. Itu mereka pelajari dari perjalanan mereka sebagai negosiator senior internasional untuk para sandera di FBI yang sudah teruji. Strategi ini bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa saja itu? Selamat datang di Creators Mind. Yang pertama, menjadi pendengar yang aktif. Kita mendengar bukan untuk menjawab, tapi untuk mengerti apa yang dialami dan dibutuhkan oleh orang lain. Negosiasi mulai dari mendengarkan lawan bicara. Kita akui emosi dan perhatian mereka. Di situ kita sedang membangun kepercayaan dan rasa aman bersama lawan bicara. Cara yang bisa kita praktekkan adalah dengan menjadi cermin. Ulangi 3 kata terakhir dari yang lawan bicara katakan. Gunakan juga intonasi suara yang lembut dan tenang. Yang kedua, label perasaan bukan luka. Orang-orang mau dimengerti. Ketika mereka merasa diperhatikan dan didengar, mereka akan lebih terbuka. Kemudian kita dapat memberikan label pada perasaan mereka. Memberikan label adalah cara memvalidasi perasaan seseorang. Kita menggunakan kata-kata yang dapat menggambarkan emosi mereka. Ketika seseorang menceritakan atau memberikan pendapat, gunakan kalimat yang berbeda namun dengan arti yang sama. Ini disebut dengan paraphrasing. Biasanya label dimulai dengan kata sepertinya, kelihatannya, atau bisa juga dengan kedengarannya. Nah, apa yang tampak di luar belum tentu sesuai dengan apa yang ada di dalam. Seorang negosiator yang baik bisa menggali perasaan yang di dalam dengan memberikan label. Kita sedang memperhatikan perasaan mereka tanpa menghakimi. Yang ketiga, hati-hati dengan ya dan kuasai tidak. Jangan bersikeras untuk mendapatkan jawaban ya. Itu hanya akan membuat pihak lain menjadi defensif. Ya adalah tujuan akhir dari sebuah negosiasi, tapi jangan memusatkan sasaran itu pada jawaban ya di awal. Mereka menjawab ya bisa saja karena mereka nggak mau repot atau mereka mau cepat beres, padahal jawaban aslinya adalah tidak. Nah, sebaliknya, jawaban tidak adalah awal dari negosiasi, bukanlah akhir. Dalam sebuah negosiasi, tidak menjadi sebuah kesempatan besar bagi kita dan pihak lain untuk mengklarifikasi apa yang benar-benar kita berdua inginkan. Kita mulai menyingkirkan satu-satu apa yang tidak kita inginkan. Tidak bisa berarti belum siap untuk setuju, atau kamu membuat saya nggak nyaman, saya lebih suka berbicara dengan orang lain. Nah, menyatakan tidak memberikan rasa aman dan berada dalam kendali kepada si pembicara. Seorang negosiator yang baik mengundang jawaban tidak sebagai permulaan agar lawan bicara mau terlibat dan berpikir. Saat mau mencoba menjual sesuatu, jangan mulai dengan apakah ada waktu untuk berbicara. Tapi tanyakan apakah sekarang waktu yang tidak tepat untuk bicara. Nah, ketika jawabannya ya, ini adalah waktu yang buruk, maka mereka akan merasa tidak enak menolak kita. Namun ketika mereka menjawab tidak kok, maka merekalah yang memegang kendali karena mereka yang memberikan waktu untuk kita. Kita bisa mendapatkan fokus mereka yang sepenuhnya. Nah, bernegosiasilah dalam dunia mereka. Biarkan lawan pihak kita yang meyakinkan diri mereka bahwa solusi yang kita mau adalah ide mereka sendiri. Yang keempat, pancing 2 kata ini dari mereka. Itu benar, adalah 2 kata yang mau kita dapatkan dari lawan pihak. Untuk bisa mengundang 2 kata ini, kita bisa melakukan taktik mendengarkan yang aktif. Kita bisa diam untuk memancing lawan bicara kita untuk terus bicara sampai kita tahu jelas apa sih yang mereka inginkan. Kemudian kita bisa juga mengiyakan sehingga memberikan kesan bahwa kita memberikan perhatian yang penuh. Kita menjadi cermin dengan mengulangi 2-3 kata terakhir. Kita melabel perasaan dan paraphrase kalimat mereka. Kita jadikan label dan paraphrase ini sebagai kesimpulan kita. Dengan mendapatkan jawaban itu benar, kita membuka jalan yang tadinya buntu.
Pihak lawan akan mulai yakin dengan apa yang kita tawarkan. Yang kelima, belokkan realita mereka. Win-win solution bukanlah tujuan seorang negosiator. Kita tidak meminta pihak lain untuk berkompromi sehingga mengiyakan. Kita sedang mencari kata adil dalam sebuah skenario negosiasi. Kita harus bisa membujuk lain pihak sehingga mereka sadar apa yang akan mereka lewatkan jika tidak mengikuti deal dari kita. Inilah yang dinamakan membelokkan realita. Kita bisa melakukan beberapa trik ini. Yang pertama, berempatilah. Kenalilah ketakutan-ketakutan mereka dan tangkap emosi itu sehingga mereka merasa takut untuk kehilangan. Contohnya bisa dengan mengatakan bahwa kesempatan ini masih diberikan kepada mereka sebelum kita kasih ke yang lain. Yang kedua, biarkan mereka mulai lebih dulu. Dalam menegosiasikan harga, biarkan mereka yang mulai duluan. Kita bisa jadi beruntung mendapatkan lebih dari harga kita. Kemudian, berikan kisaran. Jika memang harus memulai dulu, berikan kisaran harga yang mirip dengan harga kita. Daripada mengatakan harga saya 5 juta, coba katakan untuk pembuatan video seperti ini, kebanyakan jasa videografernya 5,5 juta sampai dengan 7 juta. Trik selanjutnya untuk membelokkan realita dengan beralih ke ketentuan non-komersial. Jika penawaran mereka rendah, kita bisa meminta hal-hal yang lebih berarti untuk kita. Dalam kasus saya mungkin bisa jadi mereka memberi penawaran rendah, namun saya mendapatkan exposure dan portfolio dalam profesi saya. Kemudian, gunakan angka ganjil. Angka yang berakhir dengan 0 biasanya lebih terdengar mahal. Dengan memberikan angka ganjil seperti Rp67.765 akan terkesan lebih murah dan sudah melewati perhitungan yang serius. Kemudian kejutkan dengan hadiah. Dengan mendapatkan hadiah, mereka akan lebih bermurah hati dan terbuka untuk membalas kebaikan kita. Orang-orang cenderung mengambil lebih banyak resiko untuk menghindari kehilangan daripada menyadari keuntungannya. Jadi, pastikan pihak lain untuk melihat apa yang akan mereka lewatkan jika tidak deal. Yang keenam, ciptakan ilusi kendali. Berikanlah pertanyaan terkalibrasi untuk mengedukasi pihak lain akan masalahnya. Pertanyaan ini terarah. Dalam menanyakan, jangan menggunakan pertanyaan yang tertutup yang bisa dijawab dengan ya atau tidak. Tapi mulai pertanyaan dengan apa, kapan, siapa, kemana, bagaimana, dan kenapa. Contoh pertanyaan terkalibrasi yang diberikan oleh Chris dalam bukunya adalah seperti berikut. Apa yang menurut Anda penting dari semua ini? Bagaimana Anda mau saya untuk memulainya? Nah, inilah beberapa pertanyaan kalibrasi yang bisa kita gunakan dalam bernegosiasi. Pertanyaan terkalibrasi membuat pihak lain merasa bahwa merekalah yang memegang kendali, tapi sebenarnya kitalah yang sedang mengarahkan percakapan tersebut. Yang ketujuh, menjamin eksekusi. Tugas kita sebagai negosiator bukan hanya mendapatkan persetujuan, tapi juga mendapatkan sesuatu yang dapat diimplementasikan dan memastikan bahwa itu terjadi. Bukan hanya konsen, tapi juga eksekusi dari mereka. Ada beberapa taktik tanpa kata yang dapat dilakukan untuk mengerti pihak lain. Yang pertama, beri perhatian lebih pada nada dan bahasa tubuh, dan identifikasi apakah itu sejajar dengan yang dimaksud dari perkataannya. Jika tidak sejajar, maka sudah jelas kalau mereka berbohong. Kemudian yang kedua, ada yang namanya The Pinocchio Effect. Rata-rata pembohong menggunakan lebih banyak kata daripada yang jujur. Mereka juga suka menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, itu, mereka, daripada menggunakan saya. Contohnya, biar saya tanyakan dulu ya ke tim saya, atau nanti dia yang akan memutuskan, padahal sebenarnya dialah yang memegang kendali. Yang ketiga, ada yang namanya the Chris discount. Orang suka bosan mendengarkan nama mereka sendiri. Coba ganti itu dengan menggunakan nama kita. Ini akan menciptakan rasa empati yang didorong sehingga membuat lawan bicara melihat kita sebagai manusia. Yang kedelapan, tawar dengan keras. Kenali tipe pihak lain. Apakah mereka tipe yang analis, yaitu pintar dan tidak terburu-buru, akomodator, senang berteman, atau asertif, tidak mau menyia-nyiakan waktu. Menghadapi analis adalah dengan memberitahukan kelebihan dan kekurangannya. Biarkan mereka berpikir, beri pilihan kepada mereka. Kemudian jalin hubungan dengan akomodator. Mereka suka pelayanan yang memuaskan. Sementara asertif, dengarkan mereka.
Apa yang mereka butuhkan dan inginkan, itulah yang kita tawarkan kepada mereka. Kuncinya adalah jangan menjadi orang yang butuh banget sampai memaksa. Biarkan pihak lain yang berpikir dan menentukan. Lakukan persiapan sebelum bernegosiasi. Kita bisa menggunakan langkah-langkah dari The Ackerman Model, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu target harga tujuan kita. Kalkulasikan batas-batas penawaran yang mau kita terima sampai pada batas terakhir. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan empati dan cara-cara berbeda dalam mengatakan tidak, untuk menolak mereka sebelum mereka menaikkan penawaran. Cara yang terakhir adalah temukan The Black Swan. Ide ini dipopulerkan oleh Nassim Nicholas Taleb dalam buku yang ditulisnya dengan judul The Black Swan. Sebelum tahun 1700, orang-orang hanya tahu semua angsa berbulu putih. Sampai pada tahun 1697, seorang penjelajah Belanda bernama William de Vlaming menemukan angsa hitam di Australia bagian barat. Penemuan ini mengubah cara pandang dunia. Teori angsa hitam adalah kejadian atau bagian pengetahuan yang berada di luar ekspektasi dan tidak dapat diprediksi. Sehebat apapun kemampuan negosiasi kita, setiap kasus adalah sesuatu yang baru. Biarkan apa yang kita tahu memandu kita, tapi jangan sampai itu membutakan kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan dan menggunakan pemikiran seorang pemula untuk terus belajar dan menemukan si angsa hitam yang tersembunyi ini. Review kembali apa yang kita dengar, biasanya kita melewatkan sesuatu saat pertama kali kita mendengarkannya. Temukan juga kesamaan kita dengan pihak lain. Orang-orang menemukan kenyamanan dalam kesamaan. Mereka lebih terbuka dengan kepercayaan yang sama. Usahakan juga untuk bertemu muka dengan orang tersebut, karena dengan begitu kita bisa lebih mengenali bahasa tubuh mereka daripada sekedar suara saja. Nah, dengan mempelajari cara-cara dari buku Never Split the Difference ini, kita pun akan mendapatkan panduan untuk bisa melakukan negosiasi dengan lebih baik. Selamat mencoba!